Penurunan tajam ekspor China akibat pemogokan pekerja melonjak ke level tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Ekspor dan produksi pabrik di China mengalami penurunan yang signifikan di bulan Mei. Menurut data yang dirilis oleh Administrasi Umum Bea Cukai (PKC) pada tanggal 7 Juni, total nilai ekspor Mei mencapai 283,50 miliar dolar, menandai penurunan 4% dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan penurunan 7,5% dibandingkan tahun sebelumnya, berada di bawah ekspektasi pasar. Selain itu, impor dan ekspor kumulatif China dari Januari hingga Mei mencapai 501,19 miliar dolar, mencerminkan penurunan 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana 0,9 poin persentase lebih tinggi dari penurunan kumulatif 1,9% dari Januari hingga April. Menurut sebuah laporan dari Reuters pada tanggal 14 Juni, para peneliti tenaga kerja China menyatakan bahwa beberapa pabrik telah ditutup atau berjuang keras untuk membayar upah pekerja serta pesangon untuk pekerja yang di-PHK sebagai akibatnya. Mereka mencatat bahwa hal ini telah menyebabkan lonjakan perselisihan tenaga kerja, merusak kepercayaan konsumen dan bisnis. Organisasi hak-hak buruh yang berbasis di Hong Kong, China Labor Bulletin, CLB, mendokumentasikan lebih dari 140 pemogokan dan pabrik di seluruh negeri dalam 5 bulan pertama tahun ini. Melampaui rekor 313 pemogokan selama periode yang sama pada tahun 2016 dan menandai jumlah tertinggi sejak tahun 2016. Menurut CLB, banyak pemogokan terkonsentrasi di Provinsi Guangdong, pusat manufaktur China, dan delta Sungai Yangtze, yang melibatkan para eksportir, termasuk pabrik-pabrik baju, sepatu dan papan sirkuit cetak. Sebuah video yang dikutip dalam catatan peta pemogokan nasional CLB, menunjukkan puluhan pekerja wanita dari Zhongmin Sportswear Goods Co. Ltd Shenzhen, berjalan keluar dari kompleks pabrik. Video yang diposting di TikTok pada tanggal 24 Mei disertai dengan keterangan yang menyatakan, bos ini membayar penegak hukum dan menipu uang pekerja. Dalam video lain yang diposting pada tanggal 26 Mei, beberapa pekerja berdiri di atap Xindian Cable Co. Ltd. di Shenzhen, memegang spanduk yang bertuliskan, "Bos berutang gaji kepada kami." Video lain yang dirilis minggu lalu menunjukkan para pekerja perusahaan memperdebatkan masalah kompensasi dengan pengacara perusahaan. Seorang pekerja perempuan mengatakan, "Anda perlu mengumpulkan keluhan para pekerja dan menyampaikannya." Reuters memverifikasi lokasi video dan foto-foto tersebut dengan membandingkan papan nama dan fitur-fitur arsitektur dengan data Street View, tetapi waktu kegiatan protes tidak dapat dikonfirmasi. Panggilan telepon ke pabrik kabel tidak dijawab. Seseorang yang menjawab telepon di Zhongmin mengatakan bahwa dia tidak bisa berkomentar. Para pengguna TikTok tidak menanggapi pertanyaan Reuters. Para peserta kegiatan protes seringkali diawasi oleh pasukan keamanan Partai Komunis China. Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, Polisi Shenzhen dan Federasi Serikat Pekerja Seluruh China tidak menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar.